Teman-teman semua, selamat datang di channel Rafael Krisna Azura TV. Kali ini saya ingin berbagi kenapa bulan lalu saya harus menjalani operasi lagi setelah 15 tahun silam. Beginilah ceritanya. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Waktu 2004 terus 15 tahun silam, saya diponis oleh dokter lewat kandungan itu terkena penyakit hidrosepalus. Nah, dan dokter menganjurkan untuk dioperasi, ya kan? Untuk digugurkan, maksud saya. Untuk digugurkan, kemudian kami di sini tidak menyerah. Saya di sini tidak menyerah. Kita berusaha semaksimal mungkin, dan saya bilang untuk anak ini bisa dipertahankan. Anak ini pasti yakin dia bisa survive dalam hidupnya hingga masa ini, hingga ke depannya gitu, teman-teman. Ya udah, akhirnya saya lahir. Saya tidak langsung pulang ke rumah, langsung saya dioperasi. Waktu itu umur 1 hari apa 2 hari gitu kan, dikuatkan semuanya, langsung dioperasi. Singkat cerita, saya dipasang alat ataupun selang untuk mengurangi cairan di otak. Kemudian saya juga dipasangkan selang dan ada alat di atas kepala saya, dan langsung ke cairan pembuangan air seni gitu ya. Kemudian di tahun 2020 terjadi lagi. Singkat cerita ya teman-teman, singkat cerita ini saya juga dari operasi tersebut juga mengalami kejeningan. Awalnya dari operasi ini normal saja, tapi qadarullah, benar rencana Allah, nggak tahu lewat siapa, saya juga nggak tahu ceritanya bagaimana, saya mengalami kejeningan. Kemudian di tahun 2020 terjadi lagi yang namanya operasi. Saya harus dioperasi lagi, tentunya oleh tim dokter yang profesional. Tapi sebelum itu juga saya awalnya diponis oleh dokter klinik itu kena cikungunya ya, cikungunya. Akan tetapi ini bukan cikungunya, karena sudah sangat sering sekali badan sakit ya, dan sakit semua, tapi ini bukan cikungunya. Bahkan dokter bilang saya sudah saya sudah sering mengkonsumsi panadol terus, akhirnya malah kecanduan, jadi nggak mempan. Panadol masuk ke dalam tubuh saya itu jadi nggak mempan, jadi kebal gitu istilahnya gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi sudah akhirnya dibawa ke dokter bedah saraf, dan betul adanya bahwa yakni alat di kepala saya itu ada pentilnya itu tidak bekerja dengan optimal. Ibarat pompa, dia sudah lemah untuk daya kerjanya tuh. Jadi putuskanlah untuk dipasang tulang baru. Di situ oke, kita jalankan, kita jadwalkan kapan operasinya. Oke, kita operasi, dan udah operasi berjalan. Saya di operasi selama kurang lebih 7 jam, dari jam 4 sore sampai dengan jam 10:30 malam baru kelar. Dan saya juga beruntung ya teman-teman, ini juga sempat ada drama sedikit, tapi ini memang kenyataan ya teman-teman. Kan di semua rumah sakit itu
memang penuh kamarnya gitu. Jadi saya menggunakan Vaskes BPJS kan. Jadi ditanya lagi kelas 1 penuh, kelas 2 penuh, bahkan kelas 3. Karena pas saya kelas 1 akhirnya alhamdulillah diberikan petunjuk kelas 1 ada yang mau pulang 1. Ya udah akhirnya masuk ke kelas 1 dan sesuai dengan Vaskes. Saya juga mendapatkan ruangan yang cukup istimewa. Pas saya cek juga wifi-nya ini cukup unik teman-teman. Jadi ruangannya ini XVIP. Jadi alhamdulillah dapat bed yang bagus, dan juga mendapatkan kenyamanan yang lebih dari bukan dari rumah sakit lain, maksudnya dari ekspektasi kita gitu, di luar dari ekspektasi gitu loh. Misalkan kan kalau di ekspektasi kita, kalau kita tahu rumah sakit dan Vaskes BPJS pasti kan gabung gitu loh. Ternyata di sini hanya tergabung hanya 2 orang saja, dan ini saya masuk ke kategori anak-anak. Saya masuk ke kategori anak-anak sehingga kamarnya yang berisi anak-anak juga gitu loh. Awalnya orang tua, setelah dicek memang untuk anak-anak saja ini tergolongkan gitu. Padahal umur saya waktu itu masih 16 tahun gitu. Oh ya, operasi selesai, alhamdulillah saya bisa pulang. Saya harus menjalani terapi lagi. Awalnya saya tidak bisa berbicara selancar ini, seperti halnya anak balita baru mau bicara tapi terlambat gitu. Jadi saya seperti itu. Akhirnya saya minta ke dokter bedah syaraf tersebut untuk minta diterapi. Akhirnya saya diterapi selama berbulan-bulan hingga akhirnya saya bisa membuat konten YouTube seperti ini gitu teman-teman. Ya bersyukur teman-teman, saya masih bisa berbicara seperti ini. Kita dilahirkan juga ada berbagai macam teman-teman. Dilahirkan nggak setotalinya itu sempurna, pasti ada yang terlahir dalam kondisi cacat, ada yang dalam kondisi hanya bisa di tempat tidur saja dan hanya bisa di kursi roda saja gitu loh. Kadang ini yang saya cukup heran dan cukup sedih, kadang masih saja ada orang yang tidak tahu ceritanya bagaimana masih bisa meledek. Istilahnya dulu ada anak-anak yang bermain di trio ubur-ubur, kalau nggak salah itu filmnya, yang bernama Sonny Wow. Nah itu saya sangat tidak mau dibandingkan dengan mereka, karena bukan secara kasta ya, secara tingkatan juga masih bagusan saya gitu loh. Dia juga mungkin gara-gara kenapa, mungkin kalau saya kan memang lahir memang normal gitu, cuman gara-gara mungkin pada saat operasi mengenai saraf patah jadinya akhirnya juling gitu loh. Yang saya sangat miris adalah kok bisa gitu loh anak-anak kampung di sekitar kompleks saya menghina, mengejudge begitu saja dengan istilah saya seperti Sonny Wow, padahal saya bisa lebih seperti mereka. Akhirnya apa? Saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa beda dari Sonny Wow tersebut. Kenapa? Karena saya udah bisa MC kemana-mana. Bahkan MC terakhir yang saya tunjukkan di vlog sebelumnya di jasa saya itu sebuah kehebatan gitu loh. Bahkan Sonny Wow saja hanya tampil hanya di sinetron dan off air gitu loh, dan mereka berani-beraninya mengejat seperti itu. Nih pokoknya gini pesannya teman-teman,
Jangan pernah teman-teman mengejat seseorang kalau teman-teman tidak tahu ceritanya bagaimana, tidak tahu permasalahannya di mana gitu. Jangan pernah menghina orang, mengejat seperti halnya buruk saja dalam pikiran mereka gitu. Jangan disamaratakan. Saya misalkan contoh, mohon maaf, dengan Sony Wakwal, bahkan saya bisa lebih dari mereka gitu. Jadi jangan pernah mengejudge mereka. Bayangkan jika teman-teman berada di posisi seperti saya, terus ambil contoh saya menghina kalian gitu loh. Apa tidak sedih hati kalian? Apakah kalian tidak merasa hancur berkeping-keping, bahkan tidak bahkan bisa teman-teman bisa bilang, kok bisa sih orang itu ngatain kita, apa mereka nggak punya hati nurani? Nah, seperti itu teman-teman halnya. Itu ya hal yang saya rasakan. Nah, pentingnya saya mengajarkan kepada subscribers di sini semua, meskipun channel ini jarang upload, saya cuma pengen mengajarkan kepada teman-teman untuk bersyukur. Teman-teman bersyukur walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang tidak dilahirkan mungkin normal, atau ada yang dilahirkan memang tidak sempurna. Ada salah satu lagu yang saya kutip dan saya pernah bawakan, yaitu tak ada manusia yang terlahir sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna gitu loh. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi gitu loh. Bahkan ada satu lirik yang saya kutip, yaitu The Massive, syukuri apa yang ada, hidup hanyalah anugerah, adalah anugerah. Jadi teman-teman syukuri apa yang ada, teman-teman bersyukur, teman-teman dilahirkan normal, teman-teman dilahirkan serba kekurangan. Hidup itu hanya anugerah teman-teman. Jadi kita nggak sesempurna amat, karena hidup itu hanya anugerah gitu loh. Anugerah yang Tuhan titipkan lewat orang tua kita, dan kita dilahirkan walaupun ya dalam serba kekurangan, walaupun ada cacat secara fisik, secara mental gitu. Itu semuanya anugerah kok. Hidup aja lah anugerah, melakukan yang terbaik gitu loh. Bahkan ada salah satu kutipan yang keren banget, bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jadi kita ini sebagai hambanya Allah harus sabar dan jangan pernah putus asa. Itu poinnya teman-teman. Jadi teman-teman, poin yang saya ajarkan di sini sebelum saya tutup, pentingnya teman-teman untuk bersyukur. Bersyukur, jangan pernah meledek orang siapapun. Mau itu kakinya diamputasi, mau apa, bersyukur saja teman-teman. Syukur teman-teman bisa membantu mereka. Itu misalkan yang diamputasi kakinya, teman-teman bisa memberikan kaki palsu untuk dia berjalan. Alhamdulillah teman-teman, pasti mereka akan bersyukur teman-teman. Begitu. Jadi ini statement dari saya, jangan pernah mengejat seseorang kalau teman-teman tidak tahu tabiat atau ceritanya atau masa lalunya dia seperti apa, sehingga dia bisa seperti ini gitu. Bahkan saya bisa lebih kok. Bahkan orang-orang di sekitar saya yang dulu menghina saya malah, wih hebat kamu sekarang Rafael, kamu udah bisa tampil di mana-mana, bisa menghasilkan ya tidak menghasilkan nominal uang yang ya terbilang cukup gitu loh, hanya lewat suara saja gitu. Makanya penting ya teman-teman itu menghina, karena penyesalan orang yang menghina akan, karena ada pepatah yang bilang penyesalan akan selalu tiba belakangan, di belakang. Penyesalan akan selalu datang di belakang gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah menyesal, biarkan orang-orang yang meledek teman-teman itu menyesal gitu loh. Karena penyesalan selalu datang bukan di depan tapi di belakang.
Statementnya terakhir, selalu bersyukur. Ingat bersyukur. Apalagi di dalam pandemi seperti ini, teman-teman belajar dari rumah, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya teman-teman bersyukur saja. Mungkin nanti akan suatu saat akan lebih baik, akan normal, tapi akan lebih baik ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian bahwa channel ini mengajarkan sebuah hal positif tentunya. Intinya di semua pembicaraan saya dari awal hingga akhir semuanya berpositif thinking, tidak ada menyalahkan salah satu pihak manapun, yang dimana itu bisa menyinggung banyak orang yang terisolir di dalam video ini. Pokoknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video.